Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Dwi. Yuk, kali ini kita akan membahas 7VS gitu ya. Velocity, volume, dan variety. Sebelum ke-7 kita bahas 3 dulu nih. Ini ide dari Douglas Lynn. Ada volume, variety, dan velocity. Volume itu apa sih? Kapasitas penyimpanan ya yang kita simpan. Variety itu jenis data yang kita miliki. Velocity itu kecepatan data itu dikirim atau diterima, atau seberapa banyak data yang dikirim gitu. Kemudian berubah nih jadi dari ide dari IBM itu ya, veracity. Nah, veracity itu lebih kepada interpretasi terkait datanya nih. Datanya itu kita apakan nih? Kalau misalnya like-nya seberapa banyak, posting seberapa banyak frekuensi tersebut, kita memberikan penilaian sehingga bisa kita pahami seperti apa. Nah, kita nggak tahu nih, dari sini pun kita belum tahu nih value-nya apa, untuk apa, dan nggak tahu. Kemudian muncullah 5VS dari data yang kita miliki, kemudian muncul value-nya, hipotesisnya apa, korelasinya apa, ini untuk apa, dan kemudian dilakukan perhitungan statistik. Kemudian itu yang VS dari Urey ya. Kemudian berubah lagi menjadi 6VS gitu ya. Idenya Microsoft ini. Nah, apa sih yang selanjutnya itu yang kelima itu value, yang keenam itu visibility. Dan gunanya untuk apa sih data yang dikumpulkan itu bisa untuk private ya, semi private. Mungkin harus bisa ngakses data tersebut, harus login dulu nih. Nggak, misalnya nggak usah login, ya bisa ngakses nih, datanya berarti terbuka, semua orang bisa lihat, semua orang bisa memahami. Kemudian muncullah istilah 7VS, dimana ini adalah dari jurnal tahun 2021, ide dari Holmoon tahun 2020, bahwa 7VS itu dari volume, velocity, variety, veracity, variability, dan visualization, dan value. Variability berarti seberapa bisa memahami nih datanya seperti apa. Jadi keluasannya seperti apa, kegunaan seperti apa, kemudian visualisasinya itu apa, kemudian nilainya itu apa. Dan kita di sini akan membahas simulasi perhitungannya dengan Google Sheet. Kemudian di sini referensi bukunya ya, Big Data Principle and Paradigm. Kemudian Big Data di jurnalnya membahas kenapa muncul 7VS. Nah, kita mulai dari volume. Nah, di volume di sini sudah ada 4 parameter, itu tipe datanya apa, size datanya apa, user datanya apa, terus capacity storage-nya apa. Kalau misalnya kita punya 100 account ya, dan itu aktifnya sekitar 0,3, berarti ada 30 account yang aktif, 70 tidak aktif nih. Data yang dimiliki itu adalah ukuran teks itu 100 KB rata-rata. Ini juga angka kasar gitu ya, bukan angka sesungguhnya. Image sekitar 3000, video sekitar 30.000, kemudian dijadikan MB ya 29. Kemudian kalau image itu 2 atau 3 MB. Dan dari ketiga tipe data tersebut kita bisa melakukan account ya, mencari probabilitas kemungkinan yang muncul. Kemudian di sini ada posting teks, posting image, dan video. Kalau misalnya dijadikan MB sekitar 1 MB ini, kemudian di 30 MB ini 300 MB. Kalau misalnya di total ada sekitar 323 MB dalam satu count. Ini volume seperti ini ya. Kalau misalnya kita hitung dalam velocity, maka diperoleh dalam sehari itu ada sekitar 300-an gitu ya. Dalam seminggu itu bisa berubah nih menjadi 2 gigaan gitu ya. Selama sebulan bisa di 9 giga, dalam setahun bisa 113 GB. Kalau harddisk kita atau storage kita itu 256 MB, dalam 2 tahun itu sudah full nih. Jadi harus punya space gitu ya. Dan kalau misalnya 1 tera masih ada space sekitar 899 GB. Dan kalau misalnya servernya cuma 1 tera doang, ya nggak cukup juga nih dalam kurun waktu setahun. Kalau yang 10 tahun mempunyai storage yang besar dan profitnya jelas, maka bisa melakukan pengadaan storage yang lebih besar supaya bisa mengumpulkan data atau menyimpan data, kemudian bisa melakukan analisis lebih lanjut. Bagaimana dengan variety-nya? Nah, di sini membahas terkait fokus pada data kombinasi yang sederhana, teks dengan image, ya teks image video, teks video image video. Dan ketika di total ini untuk satu akun doang ya, misalnya ya sehari, seminggu, sebulan itu rata-rata bisa menghabiskan sekitar 34 GB. Dan masih ada sisa kalau misalnya kapasitasnya itu 1 tera gitu ya. Ya kita buat aja ini 20 tahun gitu ya. Jadi ada sekitar 681 GB. Dan kalau misalnya ini 1 tera, maka ini 1000 dikurangi
dan masih ada sisa 318 GB. Dan ini pun juga bisa bahaya apabila lonjakan penggunanya itu tidak bisa kita simulasikan atau tidak bisa kita prediksi, sehingga bisa jadi server kita akan down karena terlalu banyak data yang terkirim sehingga server tidak bisa melakukan manipulasi atau pengaturan. Dan di sini kita akan bahas variability, ada standar deviasi, variance maksimum minimum, di mana di sini akan ada contoh data yang berbeda tapi tetap sosial media. Ada 7 account yang rata-rata dalam seharinya menghasilkan satu account itu 27.000 kilobyte. Kalau misalnya jadikan bulanan, maka bisa menghasilkan 791 GB ya. Kalau misalnya bulanan nih dengan data yang sama ukurannya gitu ya, rata-rata sama gitu ya, bisa sampai sebesar ini nih. Nah kalau misalnya dilihat standar deviasinya itu sekitar 275 GB. Jadi standar deviasi sudah segini, berarti kita harus menyiapkan nih 1 tera lagi dalam kurun waktu sebulan nih. Kalau misalnya nanti yang beraksi ini ternyata lebih dari 1 account, kalau misalnya kita total di sini ya berbahaya juga ya. Nah, kalau misalnya di sini berarti datanya ini bisa tera nih ternyata. Ya ini pakai data random ya untuk menunjukkan simulasi. Ini 1024. Berarti dalam 1 bulan dengan 7 account yang datanya sangat fluktuatif, berubah-ubah dalam bulanan, itu ada sekitar 4 tera. Berarti dalam sebulan bisa menghasilkan data baru sebesar 4 tera. Kalau misalnya dihitung standar deviasinya ya sekitar ini ya 200 GB-an gitu. Kemudian 400 variasinya sekitar 40 ribuan, dengan max-nya sekitar 700-an, min-nya sekitar 263. Mohon maaf ini bukan giga ya, jadi 201 poin 15.42663 standar deviasinya. Berarti persebaran sekitar 200-an nih. Kalau misalnya kita tidak siapkan teranya, ya kita bisa bahaya nih, karena di atas 1 tera. Berarti kita paling nggak harus menyiapkan 5 tera, atau enggak kita beli kapasitas sekitar 1 peta gitu ya, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan teranya. Oke, kita pindah ke Veracity, dan di Veracity kita akan menentukan nilai bobot pada setiap fitur ya, posting, like, komen, dan share. Dimana di sosial media ini akan membebankan pada komen ya, karena komen itu banyak sekali isi-isian dari netizen, dan itu bisa memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan posting, likes, dan share. Meskipun posting itu yang memancing seseorang untuk memberikan komen, tapi komen memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan posting, karena belum tentu posting itu akan dikomen oleh orang. Apabila komennya itu sangat berbobot, maka posting tersebut bisa menjadi trigger ataupun relasi dengan posting yang lainnya. Di sini dibuat 0,4, sedangkan posting dan likes dan share bisa dibuat 0,2, ataupun nanti bisa dibuat lebih kompleks lagi ya kalau misalnya ada parameter yang lainnya selain keempat ini. Dan di sini nanti bisa lanjut pada visualisasi. Jadi dengan interpretasi itu tadi kita bisa lihat data tren dan sentimennya. Kalau dalam data trennya kita bisa tahu nih perubahan dalam sehari, seminggu, sebulan, dan setahun. Dalam setahun pun kita bisa tahu nih apakah lebih banyak postingannya, komennya, atau share-nya. Yang ternyata dengan data acak gitu ya, dengan data random itu menghasilkan komen itu lebih besar dibandingkan postingan ataupun likes dan share. Kemudian kalau misalnya kita lihat data sentimennya, kita di sini buat bobot ya, masih kasar ya, itu positif sekitar 57, dalam setahun ada sekitar 20.520 komen. Dengan negatifnya itu lebih rendah. Dan kalau misalnya kita masuk ke V yang terakhir itu value, kita akan membahas terkait ads-nya, public sentimennya, dan decision-nya. Dan setiap iklan yang dipasang itu seharga Rp1.000 dengan kemungkinan muncul sekitar 0,1 bisa 1% munculnya, atau 10%. Di 10% muncul di setiap halaman pengguna dari total 30 pengguna. Dan di sini ternyata biaya iklan itu terpengaruh oleh public sentiment yang ada di sosial medianya. Kalau misalnya positif, maka harganya itu akan naik.
ya sedangkan negatif, maka harga itu akan berkurang dan kita akan menyimulasikannya. Kalau misalnya kita rubah menjadi 0,4, maka positifnya akan berubah menjadi 32 dan negatifnya jadi 48 nih. Dan setiap tahunnya ya, atau setiap harinya, setiap minggunya bisa negatif. Dan harganya yang awalnya itu bisa menaik ya, tapi naiknya tidak sangat signifikan nih. Ya udah 5.400 nih. Oke. Ini untuk nilai bobot yang pengaruh ini. Nah, kalau ini kan bisa murah karena week show-nya itu kecil sekali. Kalau tinggi ya ini bisa berubah nih. Di sini bisa kelihatan 8.000 dengan kondisi sentimen yang negatif, maka harga barunya akan berubah nih karena ada kecenderungan orang tidak mau klik iklan, ada cenderung orang tidak mau lihat posting ini, kemudian muncul iklan nih, jadi bisa mempengaruhi. Dan ini masih simulasi kasar sehingga masih perlu melakukan perhitungan lebih lanjut dengan data yang nyata sehingga bisa menghasilkan sebuah analisis yang beragam. Oke, seperti itu, nantikan video kami yang lain lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.